Ideal, suatu ketika saya mendorong staf saya sampai hari ini tidak terlalu sukses-sukses amat. Apa yang saya dorong? Digitalisasi sistem informasi pertanian. Judulnya ini, siapa, tanam apa, kapan, di mana, berapa. Dengan AI, kawan-kawannya yang ini pasti bisa. Dengan AI itu, kita nggak butuh penyuluh. Dalam skup kecil yang saya contohkan tadi, anak yang sangat muda, saya kira usianya nggak jauh sama Yuni. Kebetulan dia anak orang kaya, sehingga saya tanya investasi dia sekitar 10 miliar. Sebenarnya dia mau show ya, untuk menunjukkan bahwa kalau kita bertani dengan modern, kalau bahasa Makassarnya modern, betul ya? Modern. Kalau modern tidak pakai mekanisasi, tapi mekanisasi gitu. Betapa sulitnya karena sebagian yang lain tidak mau berubah. If you don't change, you die. Maka mesti adaptif. Saya ajaklah para petani untuk merubah itu. Terbayangkan nggak? Berapa sih lahan pertanian kita, ada di mana? Itu kawan-kawan yang ahli GIS itu cuma di-capture ke daerah Batak. Selesai. Siapa ada petaninya? Tanam apa ada komoditasnya? Kapan ada waktunya? Maka APBN penyusunannya mesti, kalau pangan mesti khusus mestinya ya. Karena tergantung sama musim. Gitu. Siapa ada orangnya? Tanam apa ada komoditasnya, kapan ada waktunya, berapa ada jumlahnya. Maka kalau konteks pupuk, yang dapat subsidi dari Pak Menteri Pertanian ini adalah yang lahannya maksimum 2 hektar. Bagaimana cara penyelundupannya? Maka saya sewa 1,5, sewa berikutnya 2 hektar, sewa berikutnya 1/4 hektar, kemudian diakumulasi jadinya 20 hektar. Sebenarnya dia ada berhak untuk dapat pupuk subsidi tidak? Jawabannya tidak. Tapi diselundupkan itu dengan cara seperti itu. Tapi kalau dengan GIS, sebenarnya kita bisa tahu. Maka saya membayangkan waktu itu, saya sampaikan sama ahli IT, saya itu pengen punya sistem yang seperti ini bro. Ada Amran, ada Ganjar, ada Ilmi, tanam bawang merah, Ilmi tanam padi, saya tanam cabai. Siapa? Kami. Tanam apa? Bawang merah, padi, cabai. Pada saat saya tanam, dimasukkan dalam sistem Hendrik. Saya bayangkan kemudian dashboardnya itu muncul di kabupaten ini, di desa yang dipimpin kadesnya Bu Lydia ini. Kemudian ada berapa lahan pertanian, ditanemin apa. Maka sebenarnya mulai dia tanam untuk tanaman semusim, dia sudah tahu 2 minggu lagi dia akan tumbuh, dan kemudian pemupukan pertama. Pemupukannya apa? Maka pada saat itu, kalau pemupukannya itu dari subsidi, maka yang terdekat mesti siap-siap. Dan kita sudah bisa proyeksi berapa pupuk yang dibutuhkan dalam pemupukan pertama, berapa pemupukan kedua, dan kapan dia panen. Dengan asumsi hama, bencana, dan lain sebagainya, maka sekian persen asumsi. Maka kelak kemudian hari daerah itu akan panen cabai, daerah ini bawang merah, daerah ini padi, dan kemudian itu dalam kontrol. Masa kita nggak bisa? Masih butuh penyuluh? Enggak. Penyuluhnya kemana? Penyuluhnya ngontrol ini. Maka saya tanya di anak yang di Kudus yang nanam melon itu, bro, gimana cara Anda tahu tanaman Anda bagus? Pak, saya lagi di Australia, Pak. Saya dapat report. Begitu ada tanamannya itu kena penyakit, maka di sini keluar sinyal bahwa ada yang penyakit. Istilah kemudian penyuluhnya turun hanya untuk ngambil itu di special treatment. Ketika Anda bisa dicabut, dibuang. Yang lain aman. Sehingga di greenhouse-nya itu hanya butuh 3 orang ahli saja, dan itu bergiliran. Jadi wah, itu modern betul yang Pak Abang dari sampai. Tapi kita belum sampai ke sana. Ini dilakukan oleh petani milenial. Maka Bu, kalau kita bicara bagaimana mengontrol penyuluh, betul. Nah, di remote area dengan situasi yang belum, maka penyuluh begitu pentingnya. Apakah kita hanya bicara kontrol penyuluh saja? Tidak.
Kita bicara masih penyuluh. Maka Pak Mentan ini pernah membuat kontrak kepada penyuluh dengan gajian yang hanya 10 bulan. Di Jawa Tengah kemudian saya menginisiasi, saya tambahi gaji 2 bulan sehingga dia gajian terus setiap bulan. Ini mekanisme. Dengan Menpan yang baru saya sampaikan, Pak Anas, 3 profesi yang Anda harus betul-betul keep. Jangan sampai kan generasi kita berikutnya nanti lost generation. 1 adalah guru, 2 adalah tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah penyuluh. Ini saya sampaikan kepada mereka. Maka saya sampaikan juga, kalau ada fresh graduate silakan tes dengan potensi akademis. Tapi kalau ada yang punya pengalaman, dites dengan skill test. Nah sekarang kita lagi coba untuk exercise. Pak, kalau Anda semua tesnya sama, percuma. Ini saya sampaikan. Jadi ke penyuluh itu sebenarnya treatmentnya, penyuluhnya diajak bermigrasi untuk dia menggunakan teknologi. Kalau enggak, repot. Penyuluh zaman dulu tuh hebat-hebat, dia datang satu-satu. Maka penyuluh-penyuluh yang dedikasinya tinggi, nggak sedikit yang jadi bupati, nggak sedikit kemudian mereka terpilih menjadi pemimpin karena apa? Sangat dekat dengan rakyat. Ini soal teori penyuluh dan bagaimana nanti masuk ke pertanyaannya Dimas, kalau itu bisa terjaga sistem informasi pangan kita dengan satu data Indonesia, ini yang belum beres, sampai ini belum beres. Satu data Indonesia itu terjaga, maka dalam konteks sub-sub sektornya pertanian, subnya mungkin tanaman pangan, roti macam-macam gitu, maka kita akan tahu. Data lengkapnya tadi Pak Amar sudah sampaikan. Kita bisa hebat negara ini, lihat aja. Besok, ya, begitu perang nggak selesai-selesai, 2023 ini bermasalah, energi kita masalah, maksudnya dunia, Indonesia akan mendapatkan gain, windfall profit. Dari apa? Dari kekayaan kita. Mungkin minyak kita akan minus, tapi batu bara, besok orang kaya itu pemilik batu bara. Besok itu. Yang Eropa yang kemarin katanya sudah mau fade out, bilang pelan-pelan menggunakan batu bara, dia akan mengundurkan. Bicara clean energy, enggak. Dia sudah terpaksa harus melakukan itu. Dan kita akan menjadi juara itu. Yang kedua, sawit. Sawit kita akan juara. Karena sawit itu tidak hanya oil for food ya, tapi sebenarnya oil for energy. Dan sudah ada ya, biodiesel. Dan itu kekuatan Indonesia, dan itu renewable sebenarnya. Dan kita masih punya yang lain, itu hanya butuh penting. Maka menjaga Indonesia menjadi lumbung pangan, betul, sekarang mesti mengajak Ilmi dan teman-teman. Untuk apa? Kita kasih treatment, kita kasih insentif. Maka pertanyaannya Bu Ida tadi sebagai guru, mana Bu Ida ya? Ya, sebagai guru ini keren menurut saya. Ada konsep Merdeka Belajar itu, anak-anak sekarang belajarnya disuruh di luar. Suruh bertani, suruh masuk sawah, ya pegang ayam, ya nggak tanam padi, terus saja. Sehingga kalau tadi beliau sampaikan, datang dong, nah beliau ini bagus banget praktek di lapangan, anak-anak diajak aja. Anak-anak itu sekarang butuh karakter, butuh budi pekerti, butuh praktek. Yang lain itu ikutan aja. Percayalah sama saya. Tidak harus anak-anak kita pinter matematika semuanya baik. Jangan-jangan dia atlet, jangan-jangan dia seniman, jangan-jangan dia bisa menjadi hafidh-hafidh. Jangan-jangan. Tapi kita tidak pernah, orang tua aja yang maksa-maksain kan, maksa-maksain. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian anak-anak ini bisa paham, mau, ya silakan dicoba. Silakan dicoba untuk anak-anak outing, terus kemudian belajar dengan learning by doing. Wah, itu akan satu yang terinternalisasi dengan gampang. Jadi Bu Ida, jadi pulang dari sini cepat-cepat minta nomor teleponnya beliau. Iya, beliau itu tidak hanya sekedar nanti anak-anak belajar saja, bisa bantu ke sekolahannya. Iya, bisa bantu ke sekolahannya. Ya Bu ya. Ibu guru PNS? Bukan? Digaji? Ya aku cuma nanya aja, nggak usah ngegas dong Bu. Guru TK, SD, SMP? Apa gajinya? Hah? Ya berapa?
Sudah sesuai UMK, UMR kan? Belum? Berapa? Nah, saya itu kalau sama guru sensitif gitu. Karena apa? Kita itu bisa duduk di sini karena guru loh. Beda. Makasih ya pertanyaannya. Tapi khusus karena ini guru, saya mau kasih hadiah khusus saja. Bu, saya punya hadiah 3 dipilih, tapi pilihnya nanti boleh bertingkat, boleh sekali aja. Ibu, kalau saya kasih hadiah buku sama handphone, pilih apa? Oh, bebas. Anda boleh pilih, tinggal dikirim ke saya, akan saya kirim. Pilih mana? Apa? Harganya berapa? 600.000, ibu boleh beli 10. Nah, ini pertanyaan belum selesai. Ibu pilih buku atau handphone? Apa? Buku, oke. Buku ya. Ibu beli buku. Saya pilih pilihan kedua. Ya. Buku atau handphone, pilih buku. Buku atau sepeda? Ada di sepedaku, Pak. Buku. Sudah ada sepedaku. Oh, sudah sepeda? Iya, iya. Oke. Nggak mau lagi. Buku tetap buku ini. Iya. Buku atau laptop? Alhamdulillah ada laptopku, Pak. Buku, Pak. Oke. Kamu akan saya belikan buku seharga laptop. Makasih banyak, Pak. Nah, silakan nanti tulis ke staf saya, ya bukunya judulnya apa, dan ibu boleh pesan judulnya aja, kami carikan seluruh dunia. Akan Iya. saya kirim ke rumah. Di book depositor ya, Pak. Oke. Nggak ada di Gramedia, Pak. Hah? Nggak ada di Gramedia. Ya adanya di mana? Di online, Pak. Bukan online shop yang luar book depository, Pak. Oke. Makanya, Oke, nanti saya ke Amazon. Ya, baik, ya. Makasih, Pak. Makasih. Aduh. Baik, terima kasih. Baik, sebelum